Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Love untuk Januari 2022. Oke, dan ini untuk zodiak Scorpio. Oke, Scorpio pembacaan bisa resonate dan bisa enggak ya. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya. Oke, dan kalau kamu ingin konseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Oke, menawarkan konseling ya, terutama sebenarnya secara spiritual, namun juga ada psikologinya ya. Atau kamu ingin memilih yang astrologi Vedic, karena aku juga sedang belajar tentang astrologi Vedic atau astrologi Hindu. Jadi tinggal klik link di bawah sini ya. Jadi kamu nggak perlu untuk DM aku atau email aku, karena dengan begitu bakal lama aku balasnya ya. Jadi kamu lihat aja dulu price listnya. Setelah kamu udah tahu apa yang mau kamu pilih ya, silahkan untuk kontak aku dari website aku ya. Oke, Scorpio, kalau pembacaan tidak resonate, tidak sesuai untuk kamu, ya sudah, jangan dipaksakan ya. Ambil kehidupan ya, sesimpel itu. Kita nggak perlu meribetkan segala hal, karena yang sakit adalah diri kita sendiri ujung-ujungnya ya. Oke, Scorpio di Januari 2022. Oke, kita lihat oracle-nya. Ada Ishtar, tanganku nyangkut. Ishtar, boundaries, love yourself, enough to say no to others, demand on your time and energy. Kartu yang bagus. Lalu ada Kuan Yin, compassion, release judgment about yourself and others, and focus the love and the light that it's within everyone. Lalu ada Shi Ju, quiet time, take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. Oke, dan di the bottom of the deck-nya ada Mat atau Fairness. The situation will be handled in fair and just manner. Oke, untuk Scorpio ya, ini bagus banget untuk percintaan. Memang saat ini kamu harus ya sebaik-baiknya ya. Di percintaan memang agak berat ya untuk Scorpio, karena memang saat ini kayak itu masih di Scorpio ya. Aku kayaknya masih di Nakshatra Anuradha ya, sepertinya sampai Februari ya, kalau aku nggak salah. Kalau salah silahkan untuk dikoreksi. Energi yang kuat banget dalam percintaan, di mana ya, kalau memang saat ini untuk banyak sekali pelepasan dan kehilangan ya. Kamu bakal ngerasa sendiri ya. Kamu ngerasa sendiri karena memang satu kemungkinan ini adalah pilihannya kamu ya. Kedua, atau memang kamu gak diberi pilihan sama sekali oleh semesta ya. Memang kamu harus untuk sendiri. Di masa ini kamu diminta untuk menyelesaikan apapun yang memang harus selesai di kehidupan ini, dimana tentang percintaan ya. Mau kamu sayang atau cinta dengan seseorang, atau seseorang sayang maupun cinta dengan kamu, dia bakal bilang no atau bilang tidak ke kamu. Dia nggak akan mau untuk saat ini intens atau intim dengan kamu. Dia pasti menjauh ya. Ini tentang fairness, tentang keadilan yang nggak akan pernah benar-benar kita pahami gimana cara semesta, cara Tuhan bekerja ya. Energi ini bakal ya terlihat tidak adil ya. Kalau kita mikir secara logika, mikir secara egoisnya kita pasti ngeliat ini gak adil gitu ya. Mungkin kamu ngerasa kamu gak ada buat salah sama orang, kamu ngerasa gini, kamu gitu. Namun it has to happen, ternyata tetap terjadi ya. Kamu atau dia di sini, seseorang bakal ngerasa terbatas, seseorang ngerasa tidak memiliki keinginan ya. Dia bakal mencari kesendirian, dia pengen sendiri, dia bakal menjauh dari kamu, atau kamu bakal menjauh dari seseorang
di sini. Ya, kita lihat Love Oracle-nya. Rasa kesendirian ini karena memang ada Ketu. Sekarang masih di Scorpio, ya. Seperti aku bilang tadi, karena Ketu membawa perpisahan yang dalam dengan apapun yang kita rasa berharga, mau itu percintaan, keuangan, karir, keluarga juga bisa, ya. Apapun yang kita rasa itu spesial untuk kita, it's mean everything to us, ya. Kalau kamu ngerasa itu semua spesial untuk kamu, justru pembelajarannya ada di situ, ya. Dan ini bukan masanya untuk kamu yang berada di energi ini untuk melihat ini baik, ini buruk, no. Gimana masa lalu, ke depannya gimana, ya bukan. Namun ini masanya untuk just quiet. Cobalah untuk tenang, ya. Silent, diam dalam diri kamu, pemikirannya kamu ditenangkan. Bukan coba untuk ditekan, ya, namun coba untuk ditenangkan, ya. Mencoba untuk memberikan cinta yang terbaik untuk diri sendiri dulu, ya. Letter Oracle-nya ada clean it up, lalu ada go the distance, ada flexible, regeneration. Yap, karena aku ngeliat apapun yang harus mati harus dibuang, apapun yang harus memang harus berakhir, ya, mau tidak mau. Untuk apa? Untuk memulai sesuatu yang baru ini, kamu sukai ataupun tidak, ya, baik ataupun tidak, ya, kembali lagi itu hanya persepsi egoismenya kita semata. Dan setiap aku bilang egoisme bukan berarti ini hal yang buruk, ya, no, ya. Kita hidup memang di dalam egoisme, ya, yang baik dalam hidup kita. Namun kalau egoisme itu menjadi buruk dan kita dikontrolnya, itu yang menjadi masalah. Apalagi kalau kita mencoba mengatur apapun yang terjadi, kita acting like a god, kita berusaha menjadikan semuanya maunya kita, dan ya disitulah sumber kesakitan. Jadi seseorang di sini menemukan kelegaan dalam dirinya dia, di mana dia menarik diri, ya. Namun seseorang ada juga merasakan justru sakit yang luar biasa karena dia menarik diri, ya, dari energi ini. Jadi energinya bisa dibilang bertolak belakang, ya, terbolak balik gitu. Seseorang bersih-bersih rumahnya gitu ibaratnya, ya, clean it up, dia bersih-bersih jiwanya, bersih-bersih apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia menerima apapun yang terjadi, ya sudah terjadi. Namun seseorang salah satunya malah mengambil alternatif lain, yaitu menjaga jarak, go the distance, pergi, menjauh, ya. So, hanya akan menambah kesakitan di sini. Apalagi bagi kamu yang mungkin kamu tidak dalam posisi menjauh, namun kamu juga tidak di dalam posisi yang juga tidak bersih-bersih atau clean it up, ya. Kamu juga bakal sakit. Kenapa? Karena kamu menolak untuk detachment, kamu menolak untuk melepaskan energi yang ada, untuk being real, ya. Kita lihat tarotnya. Untuk Scorpio, aku ngerasain ada sebuah hubungan baru yang memang harus dibangun dalam diri kamu, entah dengan dia ataupun bukan, namun yang memang pastinya harus terbangun. Jadi kamu gak perlu untuk memikirkan outcome-nya, kamu gak perlu memikirkan itu siapa dan apakah dia ataupun bukan. It's none our business, itu bukan urusan kita. Karena dengan lepas dari outcome, lepas dari hasil, atau lepas dari goal, atau pengen tahu itu siapa, dengan begitu kamu gak akan hidup dengan penuh kesakitan, karena kamu bakal banyak harapan, dan ya, harapan ujung-ujungnya hanya akan membawa kesakitan, ya.
tarotnya. Ada di Hierophant, Knight of Pentacles, Six of Wands, Strength. Semakin egoisme mencoba mengontrol keadaan, semakin kita akan sakit. Namun semakin kamu loose, ya maksudnya kamu coba untuk melonggarkan ikatannya, ya kamu bakal tahu ya ini hanya tentang proses. Kamu hanya tahu ini hanya bagian dari kehidupan, ya, yang sebenarnya tidak hanya untuk menyakiti, atau bahkan pemikiran kamu bakal berubah. Walaupun sakit ataupun kecewa, ya, ingat kesakitan dan kekecewaan bagian dari egoismenya kita, ya. Kita bisa mendapatkan hal yang begitu buruk dalam hidup ini, dalam percintaan, namun kalau egoisme kamu bisa kamu kontrol dan dalam posisi yang baik, ya, tidak akan sesakit itu, ya. Atau bahkan kamu bisa ngelihat hidup dengan jauh lebih baik, dengan jauh lebih bijak, ya. Dan aku ngerasa ada energi yang memang udah bisa menerima, walaupun ya terkadang gak tahu harus gimana, namun hidupnya kamu sebenarnya udah jauh lebih baik. Kamu bakal ngerasa seperti itu, ya. Ten of Swords, wow, ya, untuk kamu merasakan ini semua memang dibutuhkan pengorbanan yang besar, yaitu kehilangan diri sendiri, kehilangan semua hal yang memang saat ini memberikan pelajaran besar untuk kamu. Mungkin justru hal-hal yang kamu anggap berharga ini malah membuat kamu stuck dalam hidup ini dan gak ngelihat kehidupan sebenarnya seperti apa. Jadi ya semesta ataupun Tuhan sang pemilik semesta mengambil itu semua, membuat kamu kehilangan rasa dalam itu semua, untuk kamu nyadari kehidupan gak hanya serta-merta tentang itu, ya, namun tentang siapa kita sebagai manusia. King of Wands, lalu the Two of Cups, dan Knight of Wands, Eight of Swords, Ace of Pentacles, dan ada di Emperor. Jadi apa yang memang untuk kita sebenarnya udah untuk kita, dan kalau kamu ngerasa enggak, udah belum untuk kamu, ya akan untuk kamu. Ini hanya tentang masalah waktu, masalah kamu menilai kehidupan ini seperti apa, ya. Jadi untuk percintaan, I'm sorry Scorpio, memang cukup berat untuk kamu. Cuman untuk keuangan sangat bagus, ya. Untuk masalah large organization kayak pekerjaan, karir kamu, ya, justru memperlihatkan hal yang baik banget. Maksudnya ya banyak peningkatan outcome-nya kamu, ya. Cuman untuk percintaan bisa dibilang ya, walaupun ada cinta dalam hidupnya kamu atau ada cinta dalam hidupnya dia, gak akan benar-benar terasa lagi, ya. I'm sorry, bukan karena itu tidak berharga, bukan karena itu tidak bermakna, no. Ini tentang apa itu spiritualitas, apa itu kehidupan, dan real meaning of losing, atau arti dari benar-benar apa itu sebuah kehilangan, ya. Arti dari detachment atau ketidakterikatan. Two of Pentacles, Five of Swords, The Magician, dan the Seven of Wands. Karena kalau misalnya kamu memaksakan sebuah hubungan untuk saat ini, ya, kamu bisa terpeleset atau kamu terjebak yang justru malah bikin
hubungan kehidupan percintaan kamu bakal makin banyak masalahnya, ya. Karena memang terkadang kita harus membiarkan sesuatu hal itu hancur, ya, sehancur-hancurnya seperti aku bilang tadi, ya, dan membiarkan dia kosong untuk sementara. Kosong dalam artian bukan kesepian. Tanah yang baru aja ditanamin sebuah tanaman, ya, kamu harus benar-benar cabut akarnya sampai habis, dan kamu biarkan beberapa saat, kamu gemburkan aja tanahnya itu, bersihkan tanahnya itu, mungkin dari kotoran, ya, dari hama-hama atau apapun yang mengganggu tanah itu, ya. Jangan dulu ditanamin sesuatu yang baru, namun dibiarkan untuk being itself, atau menjadi tanah itu sendiri, tanah kembali ke awal mulanya sebelum ada sebuah tanaman yang tumbuh. Kamu ngerti yang aku maksud, ya. Kalau terlalu cepat kamu menanamkan suatu tanaman, ya, tanah itu bakal berat untuk mengerti atau berat untuk membuat tanaman yang baru itu subur. Kenapa? Ya, dia masih attached, dia masih terikat dengan tanaman yang lama, ya. So inilah filosofi tentang moving on. Okay. Jadi energi sendiri, energi kekosongan, it's not a bad thing, ya. Itu bukan hal yang buruk dan juga bukan hal yang baik, ya. Dalam artian aku bilang baik dan buruk di sini bukan berarti kita judgmental gitu. Maksud aku kita terlalu menilai suatu hal baik dan buruk, itu juga nggak baik, ya. Karena memang hidup hanya akan bikin sakit kalau kita menilai ini baik, itu buruk, ya. Karena ujung-ujungnya kita menjadi seseorang yang judgmental, seperti aku bilang tadi, menilai hidup hanya jadi sebuah penilaian, sebuah reviewing gitu, ya. Padahal apa sih sense of life itu, apa sih makna dari kehidupan? Nanti saat kamu udah mengerti apa yang aku maksud, kamu gak akan bingung lagi dengan apa yang aku bilang. So, ya, siapkah kamu untuk cinta yang baru, kasih sayang yang baru, ya. Namun kamu harus siapkah untuk kehilangan yang terbesar dalam hidup kamu, yaitu apa? Kehilangan diri kamu sendiri. Oke, Scorpio, kita lihat pesan semesta untuk kamu, ya. Kali ini aku mau pakai Words of Buddha. Ini aku pernah buat dulu di channel aku yang lama, ya. Aku baru beresin lagi. Ini adalah kata-kata Buddha dan aku pakai untuk pesan semesta kamu kali ini, Scorpio, ya. Kita lihat pesan semesta lewat Buddha Word untuk kamu. Kita ambil 2. Happiness come when you work and words are benefit to yourself and others, ya. Kebahagiaan datang ketika kamu bekerja dan kata-katamu, ya, bermanfaat untuk diri kamu sendiri dan orang lain. So happiness bukanlah sesuatu yang memang harus kamu gapai, ya. Namun justru saat kamu sibuk dengan diri kamu sendiri, ya, sebaik-baiknya diri kamu, self love, tanpa juga memaksakan self love itu sendiri, just being, ya, kamu sebenarnya udah tahu apa itu kebahagiaan, ya. Lalu the holding on to anger is like a drinking poison and expecting to other person to die, ya. Ini sering banget kita sebagai manusia biasa, kita menyimpan marah, kekecewaan dengan seseorang dan kita berharap orang itu mati. Padahal yang meminum racun kemarahan itu adalah diri kita sendiri. Namun kita berharap orang lain yang sakit, orang lain yang kecewa. Ini adalah egoisme yang sangat besar, ya. Egoisme yang merasa diri paling benar, egoisme yang ngerasa perasaannya lah yang paling utama, atau dunia hanya tentang dia, ya. Aku bisa bilang sangat menyedihkan energi yang seperti ini, ya. Jadi kalau ada orang marah dan kecewa dengan kita, ya, jika kita udah berlaku, ya, menurut kamu sebaik-baiknya diri kamu, ya udah, untuk tidak berurusan lagi dengan orang seperti itu. Milikilah boundaries, ya.
apalagi seseorang yang berniat untuk balas dendam dengan kamu agar kamu merasakan sakit yang sama. So ya, biarkan dia berurusan dengan egoismenya sendiri, ya, dan untuk kamu untuk tidak ikut campur lagi, karena ya itu adalah urusan dia dengan dirinya dia, ya. Okay, that's it. I think that's all, ya. Jadi memang pertanyaan semesta ya, are you ready? Okay, that's it. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya, Scorpio. Bye bye.